Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada semua pendengar radio Perkasa FM dimanapun Anda berada, terkhusus kepada semua santri yang hadir langsung di Pondok Pesantren Al-Fatahiyah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendalami ilmunya Allah, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang wujud Allah itu tampak jelas, tidak terhalang oleh suatu apapun. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya menjelaskan al-kaunu kulluhu dzulmah wa innama ana rahu duhurul haqqi fihi faman ra'al kauna walam yashhadhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar wa khujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar. Dikatakan bahwasanya al-kaunu utawi perkara kang wujud, kulluhu ya sekabehane kaun iku dzulmatun peteng, ai adamun mahdun, tegese boten wonten. Wa innama anarahu, lan pemestine mujudake ing kaun apa duhurul haqqi, pertelane zat kang moho hak, ail Allahi tegese Allah, fihi ing dalem kaun. Faman mongko utawi sapane wong iku ro'a, lamun ningali sapa man al kauna ing kaun, walam yashhadhu, lan ora nyekseni sapa man ing Allah, walam yashhadhu, lan ora nyekseni sapa man ing Allah, fihi ing dalem kaun, au ingdahu utawa ing dalem sandinge kaun, au qablahu utawa ing dalem sadurunge kaun, au ba'dahu utawa ing dalem sause kaun, faqad a'wazahu, mongko yakti teman-teman pot ing man apa wujudul anwari, wujude pira-pira nur kepengeranan, wa hujibat lan den aling-alingi anhu sangking man apa syumusul ma'arifi, makrifat kang den serupakake kaya srengenge, bisa habil asari, kelawan pira-pira labet kang kaya pira-pira mendung. Di sini Syekh Ibnu Athaillah mengingatkan kepada kita bahwasanya al-kaunu kulluhu dzulmah. Jadi alam semesta itu seluruhnya dzulmah. Makna aslinya gelap gulita. Tapi di sini ditafsiri adamun mahdun, tidak ada, tidak wujud. Jadi alam semesta itu seluruhnya tidak ada. Yang kita lihat dunia ini, jadi ketika kita melihat ada dunia ini, yang ada di dunia ini itu aslinya tidak ada.
Wa innama ana rahu duhurul haqqi fihi. Sedangkan yang meneranginya, yang menjadikan alam dunia ini wujud atau ada, itu adalah hanya karena tampaknya Allah yang maha hak. Jadi adanya Allah yang maha hak, dalam arti ini adalah sebuah manifestasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ro'a al-kaun walam yashhadhu fihi. Ketika ada seorang yang melihat segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, au ingdahu, atau sesuatu yang berada di sisi alam dunia ini, au qablahu, atau sebelumnya, au ba'dahu, atau setelahnya, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka sungguh orang itu telah kehilangan cahaya-cahaya ketuhanan. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi, dan orang tersebut itu terhalang dari cahaya makrifat. Bisahabil asar. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisahabil asar, dan orang ini telah terhalang dari cahaya makrifat karena apa? Karena tertutup tebalnya awan dunia. Jadi di sini kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana al-kaunu ilmu kawanat il maujudat bi asriha kulluhu dzulmah. Segala sesuatu yang wujud atau alam ini itu kulluhu dzulmah, semuanya gelap. Gelap ay adamun mahdun la wujudalahu, yaitu tidak ada. Jadi alam ini itu tidak ada. Yang dimaksud kaun adalah makhluk masiwallah, sesuatu yang selain Allah. Jadi kalau kita melihat ini kan kayak hal yang di luar dugaan kita kan. Karena apa? Ketika kita melihat dengan mata kita, yang kita lihat, di depan itu ada seseorang, di depan itu ada batu, di depan itu ada meja dan lain sebagainya. Tapi di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam semesta ini semuanya itu adalah dzulmah, alias la wujudalah, tidak ada, tidak wujud. Nah, terus kenapa kok yang kita lihat secara kasat mata ini kok ada sesuatu yang tampak? Wa innama ana rahu zuhurul haqqi fihi. Jadi yang menjadikan alam dunia ini tampak itu adalah wujudnya atau tampaknya zatnya Allah yang maha hak pada alam ini. Jadi intinya alam dunia ini tidak tampak, tidak ada. Alam dunia ini tidak ada. Tahu bahasa di sini zulmah, ay la wujudalah. Alam dunia ini tidak ada. Kenapa kok menjadi ada? Karena yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan pernyataan ini apa? Alam semesta ini itu kan tidak ada. Yang menjadikan alam ini ada itu karena tampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga faman ro'a al-kaun walam yashhadu fihi au ingdahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar.
Kalau memang alam ini awalnya tidak ada, yang menjadikan ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang melihat kaun, yang melihat alam semesta ini, seharusnya ketika melihat itu di dalam dirinya, ini semua karena kekuasaan Allah. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang faman ro'a al-kaun walam yashhadhu fihi, ketika ada seseorang ini melihat alam, terus di dalam dirinya walam yashhadhu fihi, dia ketika melihat alam itu dia tidak hadir di dalam hatinya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika dia melihat alam itu, ketika melihat saat atau ketika melihat alam itu dia kok tidak hadir di dalam hatinya. Tidak hadir, siapa yang tidak hadir? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika dia melihat alam itu, jadi saat melihat alam ini kok kita tidak hadir di dalam hati kita, apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika dia sebelum melihat segala sesuatu di dalam dirinya itu tidak hadir Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika dia setelah melihat sesuatu di dalam dirinya ini kok tidak hadir kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka dia telah kehilangan cahaya ketuhanan. Apa? Orang tersebut telah kehilangan cahaya ketuhanan. Wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil athar. Dan orang ini itu telah terhalang dari cahaya kemakrifatan sebab apa? Tebalnya hijab atau tutup berupa awan dunia. Jadi seperti ini. Allah itu zat yang maha wujud. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Allah ini wujud. Nah, Allah wujud ini yang menciptakan alam semesta. Berarti sebelum Allah menciptakan alam semesta, ada alam semesta niki wonten napa mboten? Tidak ada. Yang menjadikan alam semesta itu terlihat sebagaimana kita lihat saat ini karena tampaknya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan seperti ini. Ketika di siang hari kita melihat matahari, dengan adanya matahari maka alam dunia ini akan terlihat secara jelas, akan tampak secara jelas. Tampaknya alam semesta ini karena apa? Karena adanya sinar matahari. Terus akhirnya ada sinar-sinar yang lain, apa? Lampu dan lain sebagainya. Andai kata tidak ada cahaya sama sekali, yang mana di situ termasuk cahaya matahari, apakah dunia ini akan tampak jelas? Tidak akan pernah tampak jelas. Maka seharusnya sebagai hamba Allah, kita sebagai orang yang beriman ini ketika melihat sesuatu di siang hari, sesuatu ini tampak karena ada cahaya apa? Karena ada sinar matahari. Bisa dipahami ya? Andai kata tidak ada sinar matahari, sesuatu akan tampak gelap. Gini saja, andai kita berada di sebuah gedung,
yang mana di dalam gedung itu tidak ada cahaya sama sekali, maka akan terasa gelap gulita. Ketika kita jalan, kayak di depan kita itu ada sesuatu yang menabrak kita, ya apa tidak? Lah, padahal sebenarnya itu ada apa tidak? Tidak ada. Maka dengan adanya manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dunia ini bisa kita lihat secara jelas. Kenapa? Karena ini memang benar-benar diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hal ini, kalau kita lihat contoh tadi, di siang hari ada matahari, sehingga dengan adanya matahari kita bisa melihat jalan yang kita lewati dengan tampak jelas. Di situ ada bebatuan atau tidak, jalan tersebut itu jalannya bagus atau tidak. Coba kalau kita bepergian di malam hari gelap gulita, apakah akan tampak keadaan jalan itu? Tentunya tidak tampak. Maka di sini dikatakan faman ro'a al-kaun walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu wujudul anwar. Ketika kita melihat tadi adanya jalan yang terlihat bagus karena adanya sinar matahari, mestinya ketika kita melihat jalan tersebut akan terbesit di dalam benak kita, oh, yang menjadikan jalan ini terlihat karena apa? Cahaya matahari. Kalau seperti itu, berarti ketika kita berjalan ke sana kemari, kemanapun berada, kok di siang hari dan di situ ada cahaya matahari, pasti adanya terang ini, adanya tampak jelas ini karena apa? Sinar matahari. Seharusnya yang ada di dalam hati kita apa? Ini semua adalah karena berkat adanya matahari. Andai kata tidak ada matahari, coba di suatu ketika kita melihat ada gerhana matahari, yang ada di benak kita bagaimana? Kan akan terlihat gelap gulita, sesuatu kelihatan sangat mencekam, ya apa tidak? Ya. Nah, dengan adanya sinar matahari inilah akan tampak jelas pada diri kita, yaitu apa? Adanya sesuatu yang tampak itu salah satunya karena sebab cahaya matahari. Nah, ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan alam semesta seisinya, seharusnya ketika kita melihat suatu hal apapun itu, katakan kita melihat orang yang ganteng, maka kita ingat, oh, ini memang luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ketika kita melihat ada seorang wanita yang cantik, oh, ini luar biasa, memang ciptaan Allah Subhanahu. Oh, ketika melihat ada seorang pengantin yang cowoknya jelek, katakan, yang ceweknya cantik, mau gimana lagi, ini memang ya sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Setiap kita melihat sesuatu, seharusnya yang muncul di dalam hati kita itu tak lain adalah semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan di sini faman ro'a al-kaun walam yashhad fihi, ketika ada orang ini melihat alam semesta, katakanlah ada orang melihat kaca mata di situ atau seorang manusia di situ, walam yashhadhu fihi, tapi ketika dia melihat manusia tersebut
di dalam hatinya dia kok tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika dia di saat setelah melihat sesuatu di dalam dirinya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini adalah faqat a'wazahu wujudul anwar. Maka orang ini telah kehilangan apa? Cahaya ketuhanan. Jadi kalau kita tahu kan gini, alam semesta ini tidak ada. Yang menjadikan alam semesta ini ada itu karena cahaya atau manifestasi daripada tampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hamba yang taat beribadah kepada Allah dan yakin akan wujudnya Allah, pasti akan berpikir ketika melihat sesuatu, oh ini kok ada meja, pasti ada yang membuat. Pola pikirnya seperti itu. Ada meja, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat meja? Ya tukang apa? Kayu. Ini ada bangunan, pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat bangunan? Tukang bangunan. Kalau ini kok ada makhluk, seperti ada manusia, ada jin, ada hewan dan lain sebagainya, seharusnya yang ada di benak kita apa? Ini jin, manusia, hewan itu merupakan makhluk. Sehingga kalau ini makhluk pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang ketika dirinya itu melihat makhluk, tapi dia kok tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang ini telah kehilangan cahaya ketuhanan. Jadi di sini yang dibahas bukan hanya sekedar orang ini Islam atau tidak Islam, tapi yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah orang yang memang sudah sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Ahli syuhud. Ahli syuhud yaitu apa? Orang-orang yang senantiasa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Lah, orang bisa tahu ini karena apa? Karena dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin paham. Yang dilihat itu kambing, ya itu kambing. Tidak ada muncul kambing itu yang menciptakan siapa. Ya apa tidak? Maka ketika kita sudah memahami hal ini, yang dibahas itu bukan hanya sekedar urusan dunia, itu sudah hal yang biasa. Sudah tidak menjadi sesuatu yang diunggul-unggulkan, tidak. Kenapa? Karena yang menjadi hal yang terpenting dalam dirinya itu bagaimana dia itu bisa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Dalam arti bukan semuanya langsung meja ndak ada, manusia ndak ada, hewan ndak ada, malaikat ndak ada, jin ndak ada, iblis ndak ada, bukan seperti itu. Tapi yang ada di dalam pandangan orang ini adalah ketika dia melihat sesuatu itu semuanya akan mengembalikan ingatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang ketika melihat sesuatu dia itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang ini telah kehilangan cahaya ketuhanan. Wa hujibat anhu syumusul ma'arif bisuhu bil asar, dan dia telah terhalang dari
cahaya kemakrifatan. Sebab apa? Sebab dia tertutup oleh tebalnya awan. Atau kalau dalam manusia itu tertutup karena apa? Kemanusiaannya, jiwa manusianya ini sangat tebal, sehingga untuk mencapai jiwa yang malaikat ini sulit, harus dilatih terus. Nah, jadi dari sini kita diingatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sekali lagi apa? Al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam semesta atau segala sesuatu selain Allah kulluhu dzulmah, segalanya itu adalah dzulmah. Di sini la wujudalah, tidak ada. Wa innama anarahu ay aujadahu zuhurul haqqi fihi. Yang menjadikan alam semesta ini tampak, menjadi alam semesta ini wujud atau ada, itu adalah zuhurul haqqi, yaitu apa? Tampaknya Allah yang maha hak pada alam tersebut. Nah, faman ro'a al-kaun, faman ro'a al-kaun ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu membagi tingkatan-tingkatan orang yang ahli syuhud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Orang itu ketika tahu alam dunia ini atau alam semesta ini itu tidak ada, yang menjadikan ada karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nampaknya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap orang ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Orang ini kan berbeda. Ada orang itu ketika melihat sesuatu maka yang dilihat yaitu saja. Kadang ketika kita melihat sesuatu, kalau kita tidak punya ilmunya, maka sesuatu itu kadang ini tidak tampak sesuai dengan benda yang kita lihat itu. Contohnya, ketika di siang hari sangat terik, panas banget, ketika kita berjalan di atas jalan beraspal, kadang kan akan terlihat seperti ada uap air atau api, ya apa tidak? Kalau kita lihat secara kasat mata, kita akan beranggapan itu pasti ada apinya, ya apa tidak? Tapi ketika kita datang, tidak. Maka kita sebagai hambanya Allah yang beriman, kita lihat kondisi diri kita. Kita tidak usah mengoreksi orang lain. Dengan dawuhnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kita kembali pada diri kita. Kita ini ketika melihat sesuatu, apakah di dalam diri kita itu akan muncul, oh ini semua karena yang diciptakan oleh Allah? Apakah kita akan kembali ingat kepada Allah? Maka di sini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjelaskan kayak makom-makomnya orang yang ahli syuhud, orang yang dia itu senantiasa menyaksikan kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Faman ro'a al-kaun walam yashhadhu, orang yang melihat alam dunia, orang yang melihat semesta atau segala sesuatu selain Allah, dan di dalam dirinya atau pada dirinya atau di sisinya atau sebelumnya atau setelahnya, kok dia itu tidak menyaksikan kehadiran Allah, maka orang ini telah kehilangan cahaya ketuhanan. Berarti apa? Secara tidak langsung ini disampaikan kepada kita, ada keadaan seseorang itu ketika orang ini melihat alam, ketika melihat itu ada kalanya
saat dia melihat hewan kambing atau sapi, dia ingat, dia langsung dalam dirinya ingat ini semua ciptaan Allah. Atau qablahu, ketika dia sebelum melihat segala sesuatu langsung di dalam dirinya dia itu ingat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ba'dahu, setelah dia melihat benda tersebut dia itu baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada dia ketika melihat apapun itu dirinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari tingkatan-tingkatan ini kita itu termasuk yang mana? Apakah termasuk yang pertama ketika sebelum melihat segala sesuatu kita sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ketika kita melihat sesuatu kita baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau setelah kita melihat sesuatu kita teringat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bagian yang terakhir ketika kita melihat segala sesuatu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita koreksi diri kita koreksi, kita masuk yang mana? Kalau memang kita masuk kategori yang terakhir kita setelah melihat segala sesuatu tidak terbesit sedikit pun di dalam hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita adalah termasuk orang-orang wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisukubil asar. Kita masih terhalang oleh terhalang oleh cahaya kemakrifatan yang sebab sebab tebalnya penutup yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena dikatakan tadi jelas Allah itu tampak jelas dan tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Cuman kenapa kok akhirnya kita ini menjadi orang yang tidak ingat kepada Allah? Ini karena memang kita masih sering melakukan kemaksiatan. Sifat basyariah kita masih terlalu sangat tebal, sehingga dalam hal ini kita harus berusaha menjadi diri kita yang mana setidaknya minimal setelah melihat sesuatu ini kita usahakan, setelah melihat sesuatu itu minimal kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mempraktekkan ini dalam keseharian kita, maka hidup itu akan terasa tenang, hidup itu akan terasa nyaman. Contohnya, ketika kita tahu bahwa semua yang wujud ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat kita bekerja, katakanlah di saat kita ini bekerja menjadi petani ikan, katakanlah, maka di saat itu kita paham bahwasanya sehari-hari kita hanya memberi makan ikan, juga memberi air. Kita kan tidak pernah bisa ikan ini saya kasih nyawa, kan tidak bisa. Semuanya itu kan yang memberi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, berarti ketika ada kegagalan, ketika ada apapun itu, kita tidak usah panik, tidak usah bingung, kembalikan saja semuanya itu memang kehendak daripada Allah Subhanahu. Ketika kita tidak ingin gagal, tidak ingin bingung, maka solusinya bagaimana? Kita lihat semuanya itu sudah ada ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya tidak gagal,
bagaimana kita mendekatkan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi sebuah keberhasilan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita melihat ada rumah kebakaran. Ada rumah kebakaran rumah ini disebabkan karena dibakar oleh orang lain. Ketika kita melihat rumah kebakaran, yang kita lakukan apa? Kita langsung mencari air untuk memadamkan rumah itu, atau kita mencari orang yang membakarnya tadi? Yang kita lakukan apa? Ya mencari air langsung untuk memadamkan rumah yang terbakar tersebut. Kenapa? Kalau kita lari mencari itu, rumahnya ya langsung habis. Ya kalau ketemu, kalau tidak ketemu mulai rugi. Maka pada diri kita juga sama. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita tahu bahwasanya semua itu yang wujud itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu karena kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, maka kita tidak usah menyalahkan yang sana sini, si A, si B, tidak usah. Kita koreksi pada diri kita sendiri. Kenapa saya seperti ini? Oh, ternyata yang namanya hamba itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Allah itu pasti menguji hambanya. Ada kalanya dalam ketaatan. Apa? Setiap hari harus melaksanakan sholat fardu sebanyak berapa kali? 5 kali. Kalau kita lihat yang lain, agama yang lain itu tidak ada sholat seperti itu, kita kok sampai 5 kali. Ini adalah menguji ketaatan. Allah itu menguji ketaatan kita, seberapa dia itu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang namanya maksiat, diantaranya minum minuman keras, ada zina dan lain sebagainya. Di dalam agama Islam ini dilarang, diharamkan. Coba kita lihat orang yang minum minuman keras, orang yang zina, katanya itu kan hal yang sangat nikmat, ya apa tidak? Tapi di dalam Islam itu dilarang. Kenapa? Karena Islam itu ingin menjadikan hal tersebut dinikmati pada saatnya. Contohnya ketika ada orang yang berhubungan laki-laki dan perempuan, nunggu harus nikah terlebih dahulu. Nanti kalau pengen minum khamar nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sudah waktunya, semua itu pasti akan nikmat dan akan kita rasakan. Yang terpenting bagi diri kita apa? Yang terpenting bagi diri kita adalah bagaimana kita memperhatikan diri kita supaya kita ini senantiasa ingat, senantiasa menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala sesuatu. Ketika kita saat bahagia, oh yang membuat kita bahagia adalah Allah. Ketika kita sakit, yang membuat sakit kita adalah Allah. Di saat kita haus, yang membuat haus kita adalah Allah. Di saat kita berpuasa, ini karena perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang itu ketika dia ingin benar-benar sehat, oleh baginda Rasulullah diberi resep apa? Untuk berpuasa. Sumu tasihu.
berpuasalah maka engkau akan sehat. Puasa itu menyehatkan badan kita. Nah, ini yang terpenting bagi kita. Jadi ketika kita melihat atau melakukan sesuatu apapun itu, jangan lupa bahwasanya di situ ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ Allah senantiasa hadir di dalam diri kita. Kita hadirkan Allah ini di dalam diri kita, sehingga kita melakukan sesuatu ini karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seperti ini insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman, hati kita akan tentram. Kenapa? Sesuatu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu kaum perkasa pembahasan kita sore hari ini di Zona Islami Spesial Ramadan. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami Spesial Ramadan sore ini, ada kesimpulan singkat terkait pembahasan sore ini dan juga nanti ditutup dengan doa. Semoga Ustaz. Ya, intinya yang kita sampaikan pada sore hari ini adalah al-kaunu kulluhu dzulmah. Alam semesta ini semuanya itu adalah zulmah, gelap gulita, atau la wujudalah, tidak wujud. Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Ternyata dalam prakteknya, nyatanya alam ini juga wujud, ya apa tidak? Itu ada bangunan masjid, itu ada bangunan pondok, itu ada bangunan rumah. Loh, nyatanya kalau kita lihat secara kasat mata ini kan wujud. Ini bagaimana? Wa innama anarahu zuhurul haqqi fihi. Yang menjadikan wujud alam semesta ini adalah tampaknya Allah yang maha hak pada alam ini, atau yang menerangi alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan tadi, di alam dunia ini ada di siang hari yang senantiasa menyinari, yang senantiasa menerangi, yaitu apa? Matahari. Dengan sinarnya matahari ini kita akan bisa melihat alam secara jelas. Coba kalau alam ini gelap gulita, andaikan kamu berada di sebuah ruangan, di kelas, di situ tidak ada cahaya sama sekali. Ketika di situ kamu memejamkan mata dan membuka mata, keadaannya sama. Ketika kamu berjalan kayak akan nabrak sesuatu apa tidak? Ya, itulah. Padahal itu wujud apa tidak? Tidak ada sesuatu. Yang menjadikan wujud alam ini itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhurul haqqi fihi, nampaknya Allah yang maha hak pada alam ini. Faman ra'a al-kaun walam yashhadu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad a'wazahu. Ketika faqad a'wazahu wujudul anwar, ketika ada seseorang, alam tadi, jadi alam itu tidak ada, diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada seseorang yang melihat alam semesta ini dan dia tidak menyaksikan ketika melihat alam ini, atau di saat dia melihat alam ini, atau sebelum melihat alam ini, atau setelah melihat alam ini kok tidak menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyaksikan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyaksikan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad a'wazahu wujudul anwar, maka orang ini sungguh telah kehilangan apa? Wujudul anwar, wujudnya cahaya-cahaya ketuhanan.
Kenapa kok tidak tampak pada dirinya cahaya ketuhanan? Karena di situ wa hujibat anhu syumusul ma'arif. Karena apa? Dia terhalang dari cahaya kemakrifatan yang dicontohkan, diibaratkan sebagaimana matahari. Bisuhu fil asar, terhalang tadi dengan apa? Dengan awan-awan yang ada di dunia. Ketika kita tidak bisa melihat matahari, bukan berarti matahari itu tidak ada, tapi matahari itu tidak nampak karena ada penghalang, yaitu apa? Berupa awan. Sehingga dengan hal ini tadi yang kita sampaikan itu adalah sebuah perumpamaan yang mana ini untuk pendekatan. Apa intinya? Seorang hamba itu kalau memang dia sudah makrifat kepada Allah, dia sudah syuhud kepada Allah, dalam keadaan apapun dia akan senantiasa melihat kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika melihat alam juga seperti itu. Dan dengan adanya bahasa alam semesta itu tidak ada, ini bukan berarti alam semesta itu tidak ada. Alam semesta ini ada sebagaimana yang kita lihat. Cuman di situ Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kepada kita, alam ini wujud karena Allah yang menciptakan. Allah Subhanahu, alam ini wujud diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita melihat apapun dari alam itu, maka di dalam hati kita harus hadir apa? Bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang terakhir, mari kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan oleh Allah kita diberi makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi ulumina, barik lana fi arzaqina, barik lana fi ahlina wa zawjatina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina syayikhina wa jama'atina wa barik lana fi mautina wa fi ba'da mautina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma an'isna bil mautatil ula wal wiladatis tsaniyah wa ahyina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Qayyum Nafal atas materinya sore hari ini. Demikian kaum perkasa Zona Islami Spesial Ramadan hari ke-7 di bulan Ramadan tahun ini. Dan untuk adzan maghrib insya Allah akan jatuh di jam 17:53. Kita akan jumpa lagi di Zona Islami Spesial Ramadan pada hari Sabtu besok. Amir Fatah dan tim Newsroom pamit. 96,8 Perkasa FM. Nyalakan energi maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.